mau orang muslim atau non muslim sekalipun mengakui kenabian ketokohannya atau tidak, Nabi Muhammad itu tetap sebagai pemimpin para nabi dan rasul serta pemimpin sakolain, sayyidul kaunaini was sakolain, pemimpin dua alam manusia dan jin. Itu juga yang pimpin Nabi Muhammad. Nah ini, jadi itu dalam keyakinan akidah Islam seperti itu. Percaya atau tidak yang non muslim itu nggak ada urusan, tapi faktanya begitu, kenyataannya begitu. Dan ini yang non muslim membuat penelitian ini ternyata akui akan ketokohan dari Nabi Muhammad. Oh, itu namanya mekhalifat. Tema-tema kayak gini kalau pas sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW mestinya juga harus dinukil bagaimana non muslim mengakui kehebatan pemimpin Nabi agama Islam, sehingga kehebatan Nabi itu objektif, tidak hanya hebat menurut umat Islam saja. Ya kalau hebat menurut umat Islam itu karena keyakinan akidah, doktrin agama namanya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu juga diakui kehebatannya oleh non muslim tadi, nah itu yang disebut objektif dan sangat objektif. Kalau kita mengatakan hebat itu mungkin agak subjektif namanya, ya karena kita mau tidak mau keyakinan kita begitu gitu. Itu namanya ya tidak objektif amat ya, karena kita sebagai umat Islam. Tapi kalau yang mengatakan hebat itu non muslim, itu namanya sangat objektif. Ini yang menjadi pengantar penting daripada kitab ini oleh Bahasun Asy'ari. Tadi diakhiri dengan poin yang menukil dari pendapatnya Syekh Mustafa Lutfi Al-Manfahidi tadi. Kalau yang mekhalifat tadi saya sampaikan dari bacaan yang lain, tidak di dalam pengantar Bahasun Asy'ari di dalam kitab ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah sebagai pengantarnya. Kemudian Bahasun dalam kitab ini mengakhiri pengantar mukadimahnya dengan Nas'alullah Ta'ala, kita meminta kepada Allah ayyaj'alana khalisatan liwajhil karim, agar Allah menjadikan karya kitab ini yang akan kita baca ini itu khalisatan, murni, ikhlas liwajhil karim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama itu kalau pengarang kitab selalu dasarnya keikhlasan, keridhaan dari Allah. Makanya biasanya ilmu-ilmu yang dikarang tidak karena kepentingan apapun, tapi karena kepentingannya itu murni, merupakan motivasinya ikhlas karena apa, itu yang biasanya menyebabkan kitab-kitab kuning itu lestari tetap dibaca oleh umat Islam. Itu motivasinya adalah tidak karena apa-apa, ya karena kepentingannya ingin menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu agar bermanfaat, agar menjadi sandaran dasar daripada umat Islam. Artinya kalau dibanding dengan ilmuwan yang sekarang, itu kadang motivasi membuat karya itu motivasinya tidak murni karena Allah saja, tapi ada motivasi lain, ekonomi atau uang atau apapun. Itu yang kadang lebih utama daripada liwajhil karim tadi. Khalisatan liwajhil karim, ikhlas karena Allah. Nah ini jadi itu bedanya orientasi ulama-ulama yang ikhlas mukhlis karena Allah, atau yang memang orang membuat kitab itu motivasinya ekonomi, motivasinya ingin tenar, ingin terkenal, ingin disebut sebagai orang alim karena bisa membuat kitab dan lain sebagainya. Itu tidak sama sekali tidak terbersih di dalam ulama-ulama yang mengarang kitab yang ini sebagai kalau zaman sekarang ini kan orang membuat segala sesuatu itu kadang orientasinya mesti profit, ya, keuntungan, ya, nama besar. Jadi follower atau apa,
dipublikasikan, diupload akan terkenal dan lain sebagainya. Nah itu sekarang sudah ada pergeseran nilai, yang pergeseran nilai karena teknologi publikasi sekarang ini mau tidak mau juga berdampak kepada ulama-ulama kita. Yang kadang kalau membuat segala sesuatu itu sudah kepentingannya kan dipublikasi, kepentingannya adalah follower, kepentingannya adalah penggemar pembaca. Karena dari situ, dari jumlah penggemar pembaca yang lihat, yang like, share, dan follow itu yang dinilai oleh publik yang memberikan dampak. Nah, kalau dulu orang-orang kita itu dampaknya bukan motif ekonomi, tapi ya memang murni mendapatkan ilmu pengetahuan dan diharapkan menjadi karya yang ikhlas karena Allah. Wa ayyan fa'abiha an-naf'a alami, dan yang bermanfaat ya kita kepada seluruh umat Islam. Jadi yang dipurih itu, yang dituju itu adalah ikhlas karena Allah dan bisa membantu memberikan ilmu yang sumbangsih yang manfaat. Innahu alama yasya'u qadir, teman-teman Allah itu terhadap segala sesuatu itu qadir maha mampu. Wabil ibad, wabil ijabati jadir. Gusti Allah itu terhadap segala doa-doa yang diajukan, dimohonkan oleh hamba-hambanya, itu adalah jadir, sangat layak dan sangat patut untuk membadani segala doa, sangat mampu. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Yang patut mampu nuruti dungane manusia niku ya namung Allah. Sakliyane niku boten. Nah, karena itu tadi doa yang dipanjatkan agar memberikan manfaat, agar menjadi karya yang ikhlas karena Allah. Itu maknanya agar Allah juga menyembadani, mengijabahi daripada doa-doa yang dimaksud. Para jamaah yang berdoa, jadi ini khotimah dan kita baca maksud dan tujuan daripada pentingnya mempelajari sejarah Nabi, sejarah sahabat, sejarah tabi'in, sejarah orang-orang sukses di dalam berdakwah, para ulama, para auliya dan seterusnya itu perlu memang diambil sebagai teladan sejarah yang bisa diikuti. Masyaallah hadirin wa hadirat rahimahullah. Kita mulai dengan bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, tentang wiladatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nas'atuhu. Karena kemarin yang menjadi fokus adalah tiga, sejarah Nabi, sejarah sebagian sahabat, dan sejarah sebagian tabi'in. Diawali dulu dari sejarahnya Nabi Muhammad. Tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, pada satu dan pertumbuhan, tumbuh kembangnya, perkembangan baik lahir anak-anak, kemudian dewasa, kemudian diangkat menjadi Rasul, kemudian di Mekah, kemudian di Madinah, menaklukkan Mekah lagi. Setelah itu kemudian wafat, Islam sempurna. Jadi kira-kira urutannya seperti itu. Itu yang disebut nasnatu, tentang pertumbuhan perkembangannya, sejarahnya. Ulida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lahirakan seorang Nabi min abawaini faqiroini, saking wong tua loro faqiroini kan fakir. Tadi di dalam ukuran kalau tadi benar, ketokohan keteladanan ini tidak karena dari luar dirinya, tapi dari dalam dirinya yang memang hebat. Dia bukan orang apa-apa, tapi mampu menjadi tokoh. Itu namanya hebat. Kalau dia menjadi tokoh hebat karena dibayang-bayangi oleh orang tua atau siapapun yang ada di sekitarnya
turun-temurun, bukan karena dia hebat berangkat dari nol dari dirinya. Kalau orang hebat itu karena punya modal kekayaan, ya maklum ya. Dia bisa menjadi hebat karena kaya. Kalau karena modalnya adalah keturunan, maklum karena keturunan nasab hebat. Tapi Nabi Muhammad ini min abawaini fakiraini, dari kedua orang tua yang fakiraini itu fakir. Fakir miskin itu kalau dalam bab zakat, siapa yang disebut fakir, siapa miskin itu? Fakir itu adalah orang yang dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari saja gak cukup. Karena apa? Ya karena tidak punya pekerjaan yang mapan. Itu namanya apa? Fakir. Pekerjaan yang gak mapan, otomatis penghasilannya gak jelas. Karena kerjanya ya gak jelas, rambutan. Itu namanya fakir. Kalau miskin itu orang yang punya pekerjaan tapi tetap saja hasilnya tidak cukup. Ini namanya miskin. Jadi lebih tinggi, lebih rendah mana fakir dan miskin? Lebih rendah Pak fakir, karena fakir itu selalu pegawaian, otomatis kebutuhannya orang cukup. Nah miskin itu jadi pegawaian tapi ya tetap mawon, hasilnya belum cukup. Miskin. Jadi itu dari keluarga fakir. Nabi Muhammad kecil itu sudah dididik harus menggembala kambing. Namun pedus Nabi kecil itu menunjukkan apa? Ingin membantu ekonomi orang tuh. Orang bila cukupnya apa kok jajan? Burung amar burung ya. Bukan menggembala kambingnya sendiri. Menggembala kambingnya sendiri itu namanya kaya, dunia wedus. Nah ini sementara apa? Burung aman wedus, berarti burung kepada juragan orang lain. Tujuannya apa tadi? Ini menghasilkan ekonomi, ya karena fakir tadi. Nah jadi dari kedua orang tua yang fakir, Romoni ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Ini dari keluarga yang fakir. Bapak tuh via walidu dan teman-teman bos wafat sopo ramani bapak ini. Disebut Romo itu ya bahasa Jawa. Bapak ini, abai bahasa Arab. Wafat sopo Romo ini ku Abdullah bin Abdul Muthalib. Qabla wiladatihi, sakderenge lahire Kanjeng Nabi Muhammad di syahro ini sadurunge 2 bulan. Ala asuri riwayati, menurut riwayat-riwayat sing masyhur, sakderenge Kanjeng Nabi niku lahir sampun ditinggal bapake dalam kandungan sak 2 bulan sadurunge lahir. Nek lahir niku umume 9 bulan. Berarti 2 bulan sadurunge dalam kandungan usia 7 bulan. Usia dalam kandungan ibunya 7 bulan, ditinggal wafat ayahnya. Nah, ini juga ada banyak penjelasan. Kenapa kok orang tuanya, ayahnya dalam hal ini wafat sebelum lahir? Menurut satu penjelasan bahwa ya memang tugasnya Abdullah sebagai seorang bapak itu sudah selesai dalam hal apa? Mengantarkan calon Rasul dengan menikahi Aminah, dan Aminah terbukti hamil sampai 7 bulan mau melahirkan. Berarti tugasnya Abdullah seorang ayah itu dalam mengantarkan calon Rasul sudah berhasil. Buktinya sudah hamil dan akan lahir. Nah ini karena tugasnya sudah selesai sempurna, ya sudah wafat karena sudah mengantarkan janin, calon janin
janin ya, calon rasul, calon nabi. Cara ibarat pengirim paket atau COD atau apa, itu berarti sudah dikirim sesuai alamat, sudah diserah terimakan kepada yang dituju dalam alamat. Nah, maka kalau begitu ya sudah selesai. Saya ngantar paket itu boleh juga tujuannya mengirim barang sebetulnya tersampaikan. Nah, Abdullah ya betul, karena sudah berhasil hamil Aminah ini, tugasnya sudah selesai oleh Allah, diwakilkan. Karena apa? Nur Muhammad, cahaya Muhammad ini kan sudah dibuat oleh Allah sebelum dibuat jagat raya itu. Yang namanya Nur Muhammad, calon bibitnya Nabi Muhammad. Berpindah-pindah mulai dari Nabi Adam, pindah terus kepada nabi-nabi itu sampai kepada Abdullah Nur Muhammad ini. Setelah menikah Nur Muhammad tadi, berpindah kepada Aminah dan berubah menjadi janin yang akan lahir itu. Nah, itu artinya tadi misinya sudah selesai karena sudah mengantarkan Nur Muhammad kepada akan wujud, akan lahir. Nah, ini keterangan maknanya kenapa Abdullah diwakilkan, karena tugasnya sudah selesai. Yang kedua, maknanya apa ya tadi? Agar namanya Nabi Muhammad ini memang akan tumbuh kembang menjadi pemimpin hebat itu berangkat dari nol. Berangkat dari nol itu artinya bukan dari apa-apa. Lahir sudah yatim, nanti 6 tahun berikutnya ditinggal ibunya wafat, piatu. Nah, itu berarti benar-benar orang yang biasa, sederhana kehidupan ekonominya, kehidupannya sangat terbatas, sehingga perlu kerja keras untuk menjadi orang sukses. Nah, ini jadi untuk menunjukkan Nabi Muhammad itu memang berangkat dari orang yang sederhana, tapi akan menjadi pemimpin orang-orang yang lemah, orang-orang yang semua saja umat di dunia ini. Itu memang keberhasilannya berangkat dari nol. Jadi oleh karena itu di dalam Al-Quran juga ditegaskan fa'amal yatima fala taqhar wa as-sa'ila fala taqhar. Pahala terhadap orang-orang yatim jangan kamu buta. Kamu kan pernah merasakan bagaimana menjadi anak yatim. Ini kan. Muhammad terhadap orang-orang peminta jangan kamu usir. Kamu sendiri kan hidup dari keluarga fakir dan miskin. Kamu mesti ngerti bagaimana rasanya orang kekurangan. Kalau ada orang-orang minta, kamu mesti bersimpati karena kamu pernah merasakan hal yang sama. Yatim pernah menjadi yatim, fakir pernah menjadi fakir. Maka ingatkan umatmu itu, terhadap anak yatim jangan disia-siakan, terhadap orang meminta juga jangan disia-siakan, sebagaimana kamu alami. Nah, jadi Nabi Muhammad itu kalau mengajarkan sesuatu berdasarkan apa yang dia alami secara nyata. Makanya ya bisa diresapi, bisa dimaknai karena semua ajaran-ajaran itu tidak jauh dari pengalaman hidupnya. Ngajak orang untuk memperhatikan fakir miskin, yatim, beliau sendiri juga mengalami hal yang kayak gitu. Nah, oleh karena itu masyarakat hadirin, cerita-cerita yang kisah-kisah seperti ini itu perlu menjadi inspirasi sukses, inspirasi kesuburan, inspirasi kita umatnya dalam meneladani semua akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Pada kali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Wanshur 'alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'alna minal alimin